Jadi menghemat sekali. Jadi cukup tarik saja, tarik gesek perut saja, kemudian gesek puting, tarik ke belakang, buang. Ya. Aba-abanya hanya itu. Kemudian yang kedua ini yang kebetulan disepakati, ya, gerakan kedua tunduk jauh. Ya. Gerakan kedua tunduk jauh ke bawah, tarik. Jadi bukan gerakan kedua dari bawah, bukan tunduk jauh. Disepakatinya aba-abanya adalah tunduk jauh, gitu ya. Tarik, jawil kening, bukan jawil pangkal hidung, bukan apa sentil, bukan apa-apa, tapi jawil kening. Jawil kening, kemudian cukup gesek perut, tidak usah gesek perut bolak-balik dan sebagainya, cukup gesek perut aja, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, ya, tarik, tidak usah pakai pidato macam-macam, cuman tarik aja. Yang sini adalah lurus gitu aja ya kalau nggak salah. Kemudian tidak usah pakai macam-macam, cuman atas kepala, tidak usah pakai lentur, cukup atas kepala. Perut, hidung, tidak usah pangkal hidung, depan hidung, segala macam hidung, perut, dagu, tidak usah bawah dagu atau segala macam. Jadi menghemat supaya pemandu tidak kemudian jadi bocor. Yang pertama itu. Jadi mohon kalau bergabung dengan teman-teman di lecture yang lain, mohon untuk diperhatikan itu. Kemudian untuk sikap, sikap untuk gerakan penutup, kemarin sudah saya sampaikan juga pada hari Selasa, Senin atau Selasa. Penutup adalah kedua telapak tangan berhadapan, ya, kemudian kita tarik, kemudian begitu ditarik, ya, kemudian tangan kanan tegak lurus di depan dada, tangan kiri tegak lurus ke depan. Jadi posisinya seperti ini. Jadi tangan kanan lurus, tegak lurus ke atas di depan dada, tangan kiri lurus ke depan. Ya. Kemudian dua lekukan ini diadu, kemudian ditekan sambil membuang nafas, kita putar. Nah, gitu aja. Jadi gerakan penutup, buang. Ya, gitu. Itu tambahan dari kesepakatan kita dan mohon untuk disebarluaskan, dan ini akan disebarluaskan kesepakatan sementara seperti itu. Saya katakan sementara karena belum diputuskan oleh Dewan Guru yang nantinya akan memutuskan berbagai macam hal-hal yang pokok. Namun kesepakatan pelatihan kemarin seperti itu. Ya. Terus kemudian yang kedua, saya ingin berkomentar pada saat ini. Jadi para pemandu mohon untuk lebih mencermati lagi apa yang kita tayangkan tiap pagi refresh. Tadi saya perhatikan, dan itu memang biasanya termasuk saya mungkin karena sudah usia ya mungkin ya. Itu pada saat kita melakukan gerakan ketiga, ya gerakan ketiga, tarik, kita bikin lingkaran besar, kemudian begitu kita atas kepala, tapi ternyata bukan atas kepala, ini di depan kepala. Jadi tadi ada pelatih yang masih itu, kemudian ke perut, ke hidung masih hidung, tapi di depan hidung, bukan di kening, di pangkal hidung, di asna. Jadi tadi mohon untuk diperhatikan sendiri masing-masing. Begitu lingkaran pertama lurus di atas kepala.
Atas kepala kemarin sepakatnya kalau sejengkal terlalu jauh katanya Pak Dr. Usman usul sekepal. Sekepal di atas kepala. Ya. Kemarin kita diskusi bersama-sama itu akhirnya menyepakatkan. Jadi di sini ini ujung-ujung jari ketemu di atas kepala bukan di sini. Jadi karena kita sudah usia itu rasanya sudah di sini tapi ternyata masih di sini. Ini perlu supaya ini supaya lingkarannya itu betul-betul, kemudian ini di atas kepala. Kemudian perut itu dibuser. Kemudian hidung itu di pangkal hidung memang. Tapi wabah-wabahnya cukup hidung aja, di asna. Kemudian ke perut, ke pusar lagi. Kemudian ke dagu. Jadi saya perhatikan tadi ada masih gerakannya masih di sini. Yang lingkaran kedua juga di sini agak di bawahnya. Jadi karena di sini, terus di sini, di sini. Jadi tolong untuk ya. Yang pertama itu, yang kedua mohon untuk ya ini memang perlu latihan, disinkronkan antara teman-teman yang bertanggung jawab dalam untuk untuk kohas ya, kohas antara kohas dan pemandu perlu ada kerjasama yang lebih bagus karena tadi sudah di spotlight tapi pemandunya masih kesana kesini masih main-main. Jadi untuk pemandu minimal saya sarankan begitu akan memandu pada gerakan keempat paling lambat gerakan keempat tolong bersikap standby gitu, artinya ya melakukan olah nafas, jangan sampai bengong gitu dan itu di spotlight gitu rasanya kurang nyaman gitu ya. Dan seyogianya untuk meng-unmute itu seyogianya dilakukan sebelum spotlightnya masuk, sehingga perlu ada kesepakatan antara co-host dan pemandu agar supaya dilihat itu cantik gitu ya, rapih gitu. Seyogianya pada saat di spotlight, si pemandu yang akan di spotlight itu sudah duduk aja di tempat yang seharusnya tidak perlu melakukan gerakan lain kecuali sudah standby, melakukan olah gerak dan sebagainya, sehingga begitu spotlight masuk, kita tidak perlu harus berdiri sedang dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk yang tandem dan akan memandu itu mohon ini juga penting supaya dilihat juga cantik gitu ya, rapi, agar supaya olah gerak dan olah nafasnya si pemandu yang kebetulan ada tandem, ada pasangan, itu mohon untuk sedapat mungkin diserasikan olah geraknya. Jadi harus mengikuti si pemandu, bagaimana tekniknya itu adalah masalah teknis, silakan aja. Agar supaya mudah-mudahan tadi itu direkam semua, dan saya tidak akan berkomentar lebih jauh, silakan aja melihat rekaman sendiri-sendiri dan untuk melakukan koreksi terhadap kita masing-masing. Ya, saya ini mengoreksi bukan untuk Bapak Ibu sekalian, juga koreksi terhadap diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya juga tidak teledor melakukan hal seperti itu. Kita memahami bahwa kita memang sudah usia, kadang-kadang rasa-rasanya sudah dilakukan, tapi ternyata masih perlu ditingkatkan lagi. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Dan ini hari Kamis, ya semua sudah tahu, dan besok hari Jumat, gitu ya. Ada yang ulang tahun nggak hari ini ya? Nggak ada ya. Bapak boleh nambah, Bapak? Oh, silakan, Pak Parti. Kami tadi ya kebetulan saja karena tadi malam ngobrol-ngobrol tentang gerakan dan sebagainya, saya jadi terus menajamkan mata itu. Ternyata untuk merubah yang lama juga sulit, tetapi ya kita harus belajar. Saya sendiri harus belajar. Gerakan yang halus itu masih banyak teman-teman itu
apa ya, masih gerakannya menyentak ya. Ya. Begitu menyentak terus Mohon untuk host kalau sudah ada yang bicara ini upayakan langsung di mohon di spotlight. spotlight. Jadi menyentak itu apa toh, agak keras gitu. Ya, terus lalu saya tuh kok melihat ini apa namanya, kalau memang indah ya seperti ini. Nah, begitu indah kan, gitu ya. Tetapi kok saya lalu mikir, wah, apa puntingnya bertambah masuk ke dada kok begini. Sehingga kan begini ya. Memang kalau begini kan agak sulit ya. Tapi indah sekali memang. Kok pindah ke dada. Ya. Nah, ini sambil guyon, tetapi kalau guyon gini biasanya terus ingat begitu. Terus ada lagi yang kalau ketemu jari di atas itu mesti benar begini. Tapi kalau di bawah kok ya masih banyak, masih ada yang begini. Jadi nggak begini, tapi begini. Nah ini mungkin apa yang saya lihat itu terus, oh iya ya, ini kemarin kan sudah dilatih loh, kok masih begini. Itu saja. Lalu mungkin kalau nanti di dalam penilaian selama sebulan ini, mohon nanti di Pondok Kelapa diizinkan Pak untuk menggunakan apa namanya, menggunakan aba-aba yang sudah diajarkan. Pura-puranya kita sekarang masih belum tahu semua, terus pakai aba-aba gitu. Jadi saya kalau nggak pakai aba-aba kita nggak bisa menilai seperti yang pernah diajarkan. Mungkin itu saja Pak. Jadi mohon izin untuk itu. Lalu kalau soal rekam kita juga repot sekali lah. Kalau kita setiap hari ngerekam, waduh, berat sekali untuk anunya. Menyimpannya. Kalau nanti harus itu cukup catatan saja atau bagaimana, monggo silahkan. Mungkin nanti malam aja Pak itu. Tetapi yang terang apa yang saya sampaikan tadi untuk evaluasi diri aja. Jadi yang menyentak, yang seperti ini itu mohon diperhatikan. Matur nuwun Bapak. Baik, saya ingin menambahi aja. Tadi saya ingin menyampaikan yang disampaikan Pak Parti terakhir tadi. Belum sempat saya sampaikan, tapi saya ingin mengomentari yang pertama. Jadi kalau olah gerak itu mengalir, ya pelan, mengalir dan dihayati kan ya. Jadi mengalir itu kan memberi tamsil dari aliran air. Aliran air itu harus diterjemahkan sebagai aliran air itu kecepatannya itu konstan. Jadi sejak awal sampai akhir itu kecepatannya konstan. Jadi tidak mengejut, tidak tarik. Baru pelan di sini, ya. Jadi kalau ngaba-ngabanya itu kayak tentara itu memang kadang-kadang terkejut dan kemudian juga kita melakukan hal yang mengejut. Tarik, langsung peran gitu. Ya, ini pelan ini. Dan tapi nanti begitu ada gambar tarik, ngekejut lagi gitu. Jadi ada agar supaya dari awal sampai akhir itu kecepatannya konstan. Pelan ya pelan dari awal kira-kira. Kemudian mengenai masalah gesek kuping memang betul dan kita masih bersyukur masih di dada. Itu masih kita syukuri karena ada yang kemudian di perut ya. Karena memang kebetulan putihnya sudah di sini Pak. Untung kita nggak ada yang seperti itu. Udah lansia Pak Pardi. Jadi kalau tadi Pak Pardi sudah masuk ke dada, tapi di Pondok Kelapa tidak ada yang di sini. Putihnya udah pindah, udah lansia. Kemudian yang terakhir ini penting. Mohon perhatian yang terakhir ini karena penting, saya mohon perhatian. Ya, di dalam apa namanya itu? Di dalam TOT yang diselenggarakan sesuai dengan apa yang
apa yang ditetapkan oleh Kormi, ya, sehingga kita harus melakukan akhir daripada pelatihan itu untuk melakukan on the job training OJT, ya. Nah, di dalam rangka on the job training itu untuk Pondok Kelapa ini sepakat diberlakukan untuk yang baru, ya, yang baru atau yang pengayaan. Yang pengayaan pun juga terkena untuk mengikuti on the job training. Untuk Pondok Kelapa itu kalau tidak salah untuk tahap ini ada 9 peserta kalau tidak salah, ya. Dari Pondok Kelapa 3 paling banyak, Pondok Kelapa 11 itu Ibu Seni kalau nggak salah ikut, kemudian Pamjaya, ya, Pamjaya ikut. Jadi Pondok Kelapa yang lain belum ikut kalau nggak salah. Pondok Kelapa 1 tidak ada, Pondok Kelapa 2 tidak ada, Pondok Kelapa 3 semuanya ikut, Pondok Kelapa 4 tidak ada, Pondok Kelapa 5 Pondok Kelapa 5 tidak ada, Pondok Kelapa 6 tidak. Pondok Kelapa 6 Pak Pratomo saya kira ikut. Pondok Kelapa 7 tidak ada, Pondok Kelapa 8 tidak ada, 9 tidak ada. 9 Budini. Oh, 9 Budini, ya. 9 Budini, kemudian terus Pamjaya ada, Pak Asep. Sehati tidak ada. 12 Rini Agus. Nah, kemudian 12 Pak Agus sama Bu Rini, kalau nggak salah dua-duanya ikut untuk pengayaan. Nah, yang ikut pengayaan itu akan terkena OJT juga. Nah, yang disampaikan Pak Parti itu adalah dalam rangka OJT itu diberi diberi PR sebelum menerima sertifikat itu harus melakukan OJT di tempat masing-masing. Sehingga dia harus bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pelatih, yaitu bisa menjelaskan tentang BIP secara singkat, itu harus dilakukan dan direkam. Sehingga rekamnya banyak, nanti malam akan dibahas. Kemudian setelah itu dia harus bisa menjelaskan kepada para peserta baru, dan kita anggap aja seolah-olah baru, dia juga bisa untuk melakukan refresh. Refresh itu menjelaskan bagaimana merefresh. Kalau di kolaborasi sana setiap pemandu pertama itu diwajibkan untuk memberikan refresh terhadap BIP. Nah, untuk Pondok Kelapa kita itu refreshnya itu melalui memutar videonya Ariangga. Tapi di dalam OJT ini masing-masing harus mampu melakukan refresh tentang BIP dari sejak dari 3 aspek. Entah itu masalah positive thinking, masalah pola makan yang benar, maupun masalah olah nafas dan olah gerak. Dan juga bisa memandu. Dan sebagainya yang nanti malam akan dibahas. Oleh karena itu, para peserta TOT pengayaan itu mohon hadir nanti malam supaya mendengarkan penjelasan untuk bagaimana kita melakukan OJT itu, on the job training. Dan itu semuanya harus direkam dan nanti malam akan didiskusikan apakah harus semuanya yang direkam itu. Kalau semuanya terus yang rekam siapa dan bagaimana dan seterusnya. Dan kemudian tadi malam sudah disampaikan bahwa yang ikut pengayaan itu juga harus melakukan OJT, walaupun kemarin dicontohkan seperti di KG Plus itu sudah mengelola rumah sehat yang cukup maju. Dia adalah pimpinan rumah sehatnya, tapi karena ikut pengayaan ya diwajibkan juga untuk melakukan OJT dan harus direkam, dan hasil rekamannya itu nanti akan dievaluasi oleh para instruktur. Untuk selanjutnya baru akan menerima sertifikat, dan penerimaan sertifikat itu akan dilaksanakan 1 bulan. Jadi OJT itu diberi ruang 1 bulan dan detailnya akan didiskusikan pada nanti malam. Jadi oleh teman-teman yang tidak ikut pengayaan, saya kira perlu untuk mengetahui ini, karena memang di dalam
TOT yang diselenggarakan untuk perdana ini yang diselenggarakan oleh KBI sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan perundangan serta turunannya, ya, peraturan menteri dan peraturan Kormi, itu kita harus mengikuti itu dan itu sangat bagus sekali. Dengan demikian pelatih itu punya kemampuan yang secara keseharian tidak diharuskan tapi sekedar dianjurkan di Pondok Kelapa itu bahwa setiap BI-pers itu memang harus bisa melakukan semuanya itu. Karena MUKB itu memang harus dilakukan oleh siapapun, tidak hanya oleh pelatih, tapi oleh BI-pers siapapun lah yang sudah mengenal TOT lah. Apalagi kalau sudah pelatih, maka dari itu harus punya kemampuan untuk bagaimana memperkenalkan BIP, dan itu harus direkam dan nanti akan dinilai. Bagaimana kalau ketemu peserta baru, agar peserta baru itu mampu untuk menangkap BIP itu apa dan sebagainya, dan kemudian akan melatih sampai dia bisa melakukan BIP itu seperti apa. Kira-kira gitu. Nah, kalau angkatan 12 dulu itu masih diberi tugas waktu itu ya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mampu untuk menjaring sekurang-kurangnya 4 peserta baru sebelum menerima PIN pada saat itu. Dan pada saat itu pun tidak semuanya pelatih yang ikut TOT 12 itu menyerahkan bahwa memang sudah melatih 4 orang baru sehingga PIN akhirnya ya diserahkan juga. Dan itulah apa-apa yang kita alami di masa-masa lalu. Kalau angkatan saya kebalik. Jadi seseorang yang sudah dinilai cukup bisa mengembangkan BIP di tempat masing-masing, waktu angkatan 1 ya, itu diadakan TOT hanya untuk sekedar mencari legalitas bahwa dia adalah sudah waktunya untuk menjadi pelatih yang legal. Dan awalnya legalitas, akhirnya tahap berikutnya materi yang untuk legalitas tadi akan berkelanjutan sampai ke angkatan 17. Ya, oleh karena itu dengan terintegrasinya dengan Kormi, kemudian kita tidak bisa kecuali harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Kormi. Dan itu bagus, memang bagus sekali, sehingga pelatih itu betul-betul begitu menerima sertifikat, dia memiliki kompetensi untuk bagaimana bisa merekrut peserta baru sama sekali tidak tahu BIP, dia bisa mempengaruhi dan mengajak dan kemudian juga menjelaskan apa itu BIP dan seterusnya dan seterusnya. Itu tambahan saja dari saya, dan oleh karena itu mohon nanti malam bagi yang ikut TOT pengayaan kemarin untuk ikut hadir. Dan untuk kesempatan yang akan datang kami persilakan untuk ikut, itu bagus sekali.